Apalagi oleh Rasulullah ketika pulang kepada Isra. Yang pertama salat, taharah, ya kan? Apalagi hijamah, membekam. Itu oleh dah, serahlah. Kita fokus pada yang syariat saja, yaitu salah, sembahyang. Sederhana dia. Ada berapa hikmah salah? Ada hikmah dia secara medikal, ada hikmah secara spiritual, ada juga hikmah secara sosial. Apa hikmah sosial? Orang salat dia punya martabat bagus kan dalam pandangan sosial kan. Tapi kalau orang nggak salat apa dia salat aja enggak. Kalian mau dipinang sama orang, Linto baru datang, dia pasti tanya, Linto baru ada salat nggak? Orang yang nggak salat biasanya dalam pandangan sosial kan rendah. Orang yang salatnya rajin kan bagus kan? Udah dulu. Itu kajiannya nanti ada kajian di sosiologi agama udah. Ada manfaat hikmah secara medikal. Itu yang kaji siapa? Orang-orang sains. Sujud hikmahnya apa? Berdiri hikmahnya apa, itu ya. Kita nggak punya kapasitas untuk mengkaji itu. Walaupun kita kaji, takut nanti kita nggak yakin terhadap ilmu yang kita dapatkan. Secara spiritual, antaranya apa kata Allah? Aqimis shalah, inna sholata tan anil fahsya'i wal munkar. Apalagi? Wasta'inu bis sabri was shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berapa? Yang ketiga, yang ketiga, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Yang pertama apa? Salat itu bisa mencegah orang daripada fahsya dan mungkar. Fahsya itu adalah perbuatan dosa yang kita sendiri. Adapun perbuatan makruh lah atau apalah. Mungkar itu lebih luas daripada fahsya. Kemungkaran itu biasa dosa yang jihar, ya, sama lah, intinya dosa. Bisa mencegah, maka untuk dia salat nggak perlu harus baik dulu, jangan. Kenapa kamu nggak salat? Aku belum jadi orang baik, itu salah. Gimana juga salat terus, nanti insya Allah akan jadi orang baik. Karena salat yang memperbaiki seseorang, bukan kebaikan yang mengantar orang kepada salat. Paham? Nggak perlu baik dulu, pokoknya salat aja dulu. Tapi ada kok orang bilang gini, dia salat rajin, tapi ya judi pun rajin, mengupat pun rajin, salatnya tahajud kan. Kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa tercegah pada mungkar ya? Apakah Al-Quran yang bohong ataupun dia yang salah? Salatnya yang salah. Jadi salat mana yang dapat mencegah perbuatan kejadian mungkar? Inna sholata alif al yang ada pada as-salat alif al-kamal. Ya. Apa alif al-kamal? Berfaedah sempurna. Jadi kesempurnaan salah itu yang namanya sempurna kan harus pakai standar kan? Ya. Jadi ada berapa standar kesempurnaan salat? Ada 3. Yang pertama dia memenuhi standar fikih sesuai dengan ilmu fikih, sah nggak salat itu? Yang kedua standar tauhid dilandasi pada keimanan. Kenapa dia salat? Di sana ada khusyuk. Ya. Di sana inna salati
wa nusuki lillahi rabbil alamin. Nah, lillahi rabbil alamin itulah tauhid. Seberapa khusyuk dia, seberapa hadir dia dalam salat, seberapa ikhlas dia ketika salat. Lillahi ta'ala, itu standar tauhid. Kalau dia salat supaya biar ditengok sama orang, dia salat bukan karena yakini, bukan karena enggak, itu bukan standar tauhid. Yang ketiga standar tasawuf. Apa tasawuf? Memurnikan, pemurnian. Untuk menjaga kualitas ibadah salat itu sendiri. Agar salat itu tidak ada ujub, tidak riya, tidak ghibah, tidak ada segala muhlikat. Yang itu diatur dalam ilmu tasawuf. Terpenuhi 3 standar itu, maka adalah salat yang kamaliyah. Salat itulah yang dia berhikmah kepada tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu semacam proposal yang kita persembahkan kepada Allah. Allah akan membalasnya dengan itu. Kalau proposalnya salah, teman-teman, kira-kira turun nggak ya? Enggak. Paham? Paham? Okay. Apa tujuan ilmu? Untuk menambah kualitas ibadah. Itu 3 itu. Maka ilmu syar'i 3 kan? Tauhid. Karena kenapa? Karena setelah itu syariat, maka harus memenuhi standar ilmu syariat. Bukan nahu, bukan ilmu anatomi yang membuat orang bagus salah, tidak, harus dengan 3 itu. Maka ketiga itu ilmu fardu ain. Paham? Ya. Yang kedua apa hikmah salat? Wasta'inu bis sabri was salah. Ista'in, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Siapa yang ngomong itu? Allah. Allah yang sediakan pertolongan, kau mintalah. Seakan Allah mau bilang gini, wahai manusia, kau dalam hidupmu akan menimpa keadaan-keadaan yang engkau tak sanggup mengatasinya tanpa pertolongan aku. Dan pertolongan itu sudah kusediakan. Minta enggak? Mintalah pertolongan itu, karena aku suka kalau kau minta-minta. Allah kan suka kalau kita minta-minta. Beda dengan manusia kan? Manusia 1 kali kita minta mesti senyum dia. 2 kali sudah cemberut, 3 kali udah menghindar. Tapi Allah semakin banyak kita minta, semakin suka. Ini sedang kutimpakan kepada kalian itu wabah, musibah, yang kalian lumpuh. Ya, hanya aku yang bisa mengatasinya. Minta pertolongan enggak sama aku? Apakah kau tetap sombong? Kalau kau minta pertolongan sama aku, ista'in bisalah, bisabri wasalah, dengan sabar dan salat. Maka orang sakit itu jangan nggak salat. Ada orang sakit, apalagi sekarang sedang apa namanya itu, corona, virus. Itu siapa yang bisa mengatasi? Allah. Kenapa? Karena Allah yang cipta. Dia itu makhluk hidup, hewan tapi kecil. Tak kasat mata, itu kuasa Allah. Maka Allah yang bisa mengatur, Allah yang qabidun binasiyatiha. Ada dalam genggaman Allah. Kemudian yang dia suruh, sama seperti nyamuk malaria juga, kemudian yang dia suruh terbang, nyamuk kau terbang ke sana ya. Yang sapi jangan kamu habis itu ke sana kamu. Jadi ista'in, minta pertolongan pada Allah dengan sabar. Apa sabar? Istiqamah ala ta'am ma'a masyaqqatiha. Ada kesulitan dalam beribadah, tetap beribadah ya sesuaikan dengan kondisi. Misalnya salat subuh dingin sedikit, udah kita nggak mau salat, itu nggak sabar namanya. Ini corona gimana salat terus, tetap salat, tetap ibadah, cuma sesuaikan dengan kondisi. Bukan nggak salat. Kenapa kamu nggak salat? Takut terinfeksi apa itu? Corona. Jangan.
salat terus. Cuman cara-cara pencegahan, cara-cara penghindari itu ya sebagai manusia kita wajib untuk berikhtiar. Jangan sampai ikhtiar kita bisa melupakan kita kepada Allah. Jangan sampai ikhtiar kita bisa mengundang marah Allah. Ini yang bahaya. Nah, nggak ke masjid ya nggak apa-apa lah, karena orang nggak wajib kok ke masjid. Yang wajib apa? Salat, bukan ke masjid. Ke masjid itu fadilah. Nah, yang jangan ada larangan, dilarang salat selama 14 hari. Kenapa? Karena infeksi corona hanya kepada orang-orang salat. Nah, ini yang bahayanya. Tapi kalau jangan ke masjid, sedang proses menetralisir segala macam, netral keadaan, itu terserahlah. Paham? Jangan bantah, jangan kita anggap remeh. Yang jangan ada larangan untuk ibadah. Jangan salat. Kenapa? Karena kalau saat kan perempuan pakai mukena. Nah, karena yang kuman corona itu dia mencari mana baju-baju putih. Itu salah itu. Paham? Nah, terus yang ngaji terus. Nah, jangan sampai libur dia tetap berjalan. Ya. Jangan libur, cuman memutus aksesnya, jangan sampai itu kan ikhtiar semua itu, nggak mesti, tapi minimal ada ikhtiar. Ada kok orang bilang, jadi orang luar nggak boleh masuk ke daya, ya orang dia nggak bisa keluar. Tapi luar ada kok orang mutar-mutar, itu lagi urusan, paham? Kan ini ikhtiar. Yang namanya ikhtiar, upaya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Yang nggak sanggup ya jangan lakukan. Yang kita sanggup adalah hanya untuk mengisolasi. Ya udah itu kita lakukan. Dan insya Allah semua keadaan itu akan berubah karena ini adalah alam, proses alami ya, tidak ada yang abadi. Insya Allah akan berubah. Cuma butuh waktu dan kesabaran serta ketekunan kita beribadah kepada Allah. Nah, bisabri wassalah. Maka orang sakit kalau nggak salah itu berarti nggak sabar dia. Kenapa kamu nggak salah? Sakit apa? Pilek. Ya. Yang ketiga apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei, perintah ahlimu dengan sembahyang. Jangan kau risaukan tentang rezekimu. Aku yang kasih rezeki kepadamu, bukan aku yang minta rezeki dari kamu. Itu udah siapa? Allah. Wastabir alaiha, tapi sabar ya. Paham? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha. Hai, perintah ahlimu dengan sembahyang, tapi sabar ya. Itu menandakan apa? Berat perintah salat. Maka macam-macam kan, salah. Bahkan apa itu? Muazin teriak-teriak, hayya ala shalah, teriak-teriak dia. Di atas mikrofon besar, hayya ala shalah, orang pada duduk juga enggak mau ada yang salat. Itu jangan marah-marah muazin. Apa kau tuli? Ya, udah aku panggil berapa kali kamu enggak maju-maju sini, enggak datang ke masjid. Jangan. Wastabir, sabar. Innaha lakabirah, memang saat itu berat. Allah udah nyatakan sendiri kok. Paham? Maka kita ajak masalah, ayo salat ahli. Nah, keluarga ayo salat. Nah, enggak mau dia, kita ajak lagi. Bagaimana Luqmanul Hakim ketika mengajak anaknya salat? Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya, bukan ya ibni, apa juga? Ya bunayya, wahai anandaku. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Aceh, hainya. Di sana ada talaktuf, ada kelembutan. Paham? Maka muazin jangan marah-marah ketika dia panggil hanyalah salat, orang enggak datang ke masjid. Jangan marah-marah dia, memang wastabir alaiha, sabar. Kamu sudah panggil ya sudah, kamu sudah suruh ya sudah. Persoalan mau enggak mau itu faktor hidayah. Maka kita jangan sampai susah hati dengan orang yang dapat hidayah, enggak usah. Nah, seorang guru enggak merasa berkecil hati ketika anaknya enggak sealim dia, jangan. Maka guru itu jangan pernah merasa minder ketika muridnya bodoh, jangan. Yang berilmu itu Allah, bukan guru. Paham?
bukan guru. Dan guru pun jangan bangga ketika ada muridnya pintar-pintar, karena bukan karena dia, karena Allah. Sehebat apapun guru, kalau Allah nggak kasih ilmu kepada muridnya nggak akan pintar. Sebodoh apapun guru, kalau Allah kasih ilmu, insya Allah bisa. Paham? La nas'aluka rizqa, kata Allah. Jangan kau risaukan tentang rezeki. Aku nggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang berizki kepadamu. Sebenarnya Allah menjamin rezeki kepada orang yang salat. Sebenarnya apa? Salat itu merupakan jalan terbukanya pintu rezeki. Ya, paham? Semakin aku salat, semakin papa hidupku, periksa salatnya. Adakah orang nggak salat ya, tapi rezekinya lancar? Rezeki apa ya dulu? Rezekinya ada dua. Ada rezeki yang barakah, ada rezeki yang tidak barakah. Ada rezeki yang dia itu pas-pasan. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah. Allah lah yang menghamburkan rezeki kepada hambanya, tapi Allah juga yang menakar ayam karena lambungnya kecil, ya udah dia cukup segini aja rezekinya, nggak butuh karung ya kan? Ya. Semut karena dia lambungnya kecil, ya udah sepotong gula cukup berlima dia. Manusia nggak mungkin sepotong gula berlima makan. Banyak udah dikadar, udah ditakar oleh Allah, kamu ini rezekimu, ya udah. Kalau rezekimu belum kau habiskan, kamu nggak akan mati, tenang aja. Paham? Allah yang kadar, Allah bukan Allah yang ukur-ukur, semua Allah yang ukur. Cuma untuk dipermudahkan, maka dekat kali dengan Allah. Caranya apa? Allah janjikan dalam Al-Quran dengan salat. Nah, rezekinya aja dijamin, apalagi jodoh. Paham? Maka kalau belum ada jodoh, banyak-banyaklah salat. Perbaiki salat biar cepat dapat jodoh. Kalaupun nggak ada di dunia, insya Allah ada di surga. Ya sana ya. Dah, itu hikmah daripada salat. Jelas sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita ragu, seperti kita ragu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu la raiba fi. Tidak ada satupun berita yang mutlak benar kecuali berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Paham? Itulah peringatan Isra dan Mi'raj. Oh, persoalan dan kenduri ya silakan tasadduk. Ya, bersedekah. Yang jangan orang nggak salat makan kenduri aja. Makan kenduri, bawa kenduri ke Melasa. Ada jamaah Melasa 20 orang. Ketika makan kenduri 50 orang. Dan Nabi bolak-balik ketika Mi'raj untuk meminta dispensasi daripada Allah hingga Allah mengurangi sampai dari 50 waktu kepada 5 waktu. Setelah itu Nabi nggak naik lagi. Nabi nggak naik lagi, enggak lah. Cukup 5 waktu, Nabi nggak naik, minta 2 waktu tunggal. Persoalan sekarang ada orang yang dia ada maghrib, nggak ada isya, nggak ada subuh, entah cara apa dia pakai. Paham?